tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, sering cuci tangan, menjaga jarak, dan keluar rumah jika diperlukan. Sahabat Lady Story, kali ini kita bersama dengan Ibu Musidah Hidayatin. Beliau adalah analis laboratorium. Nah, beliau akan bercerita bagaimana sih proses pengambilan sampling swab ataupun rapid ataupun tes-tes lainnya yang terkait dengan COVID-19 di Indonesia ini. Bagaimana standarnya, bagaimana prosedurnya. Nah, kita dengeri langsung dari ahlinya. Selamat malam Ibu Musidah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Musidah boleh perkenalan dulu nggak sebentar? Kan tak kenal maka tak sayang tuh katanya. Silakan. Iya, nama saya Musidah Hidayatin. Profesi saya sebagai ATLM. Mungkin teman-teman nggak banyak tahu apa itu ATLM. Dulu sebelum namanya dirubah jadi ATLM itu namanya adalah analis laboratorium. Tugas kita itu ya di seputar lab inilah, kayak seputar pemeriksaan laboratorium dari fungsinya untuk penunjang diagnosa dari dokter-dokter. Misalkan Anda mau periksa kolesterol darah, contoh, terus darah lengkap. Nah, itu profesi kita yang mengerjakan di dalam laboratorium ini. Saya menjalani profesi ini berapa tahun ya? Dari tahun 2007 Wah, cukup sekarang. senior sekali ya profesional. Ya, sudah blok-blok di dalam laboratorium. Dan memang fokus di laboratorium ya Bu ya, maksudnya nggak pernah pindah-pindah ke bagian lainnya. Kita sih, kalau saya sih fokusnya di laboratorium. Ya, kita kalau misalkan ke manajemennya bisa, cuman kan untuk saat ini saya dibutuhkannya di laboratorium. Nah, untuk saat ini sekarang saya difokuskan untuk pengerjaan PCR COVID-19 yang sekarang lagi pandemik di negara kita ini, di dunia ya kayaknya ya, nggak cuma di negara di kita seluruh ini, dunia. ya. Boleh diceritakan nggak kalau misalnya proses pengambilan sampling sampai hasilnya keluar tuh bagaimana sih Bu? Karena kan nggak semua orang tahu nih. Ada yang cepet, ada yang lama. Mungkin sahabat Lady Story penasaran nih gimana sih prosesnya kayak gitu. Oke, kalau untuk waktu ini saya ceritain ke rapid dulu ya. Kan teman-teman mungkin penasaran, diagnosa COVID-19 itu ada rapid, ada PCR ya kan. Yang sebelum kita ke PCR kan kita biasanya di screen pakai rapid dulu ya. Itu pengambilan darahnya itu, kalau untuk instannya sih kita bisa pakai darah yang kapiler dari darah. Biasanya ditusuk pakai jarum gitu yang yang bersih. Setelah itu diteteskan di kayak semacam, dia tuh kayak rapidnya tuh kayak kotak gitu lah. Nah, di situ, dan setelah darah kita diteteskan di situ sejumlah volume yang sesuai dengan reagennya, nanti ditunggu beberapa menit. Nah, itu yang biasanya untuk screening cepat ya. Paling kita kalau untuk prosesnya itu sekitar setengah jam sampai 1 jam udah selesai. Nah, itu biasanya kan kalau misalkan di dulu waktu pertama kali awal pandemi kan dipakai buat screening sebelum kemana di bandara biasanya ya, atau mau ke mana gitu kan mesti disuruh rapid test. Nah, itu hasilnya lebih cepat. Nah, yang kedua adalah PCR. Ini lebih spesifik lagi, dia lebih ke DNA ini ya, virusnya, si virus. Jadi kalau misalkan orang itu terinfeksi virus atau mungkin dia positif corona ya, nanti diambil sampelnya. Itu pengambilan sampelnya ada 2, ada dari hidung sama dari mulut, orofaring sama nasofaring. Nah, itu diambil pakai cotton swab, dimasukkan ke dalam media transport virus. Itu dimasukkan kayak semacam cairan gitu. Nah, itu untuk memelihara kumannya biar biar nggak mati, atau mungkin biar bertahan di situ. Nah, setelah itu dibawa ke laboratorium. Nah, selesai proses dari itu, situ Ibu mulai bekerja ya Bu? Nah, dari situ. Nah, itu pengerjaannya sih biar kita dibantu sama tenaga yang ahli ya. Karena apa? Untuk mendapatkan sampel itu juga sangat perlu concern juga ya. Karena apa? Kalau misalkan pengambilannya nggak tepat atau mungkin dia kurang tepat ke area, kalau nasofaring itu agak ke dalam sini ya, hidung agak ke dalam otot. Nah, itu kalau misalkan nggak pas, itu kita nggak mendapatkan sampelnya, nanti bisa terjadi hasil false negatif. Tapi ada yang seperti itu Bu? Bisa kejadian seperti itu. Makanya kan kita kadang-kadang ada menemui, loh kemana hasil saya di sini positif, sekarang kok negatif. Nah, itu nanti kita cross check dulu, kita evaluasi apa penyebabnya. Itu bisa jadi karena pengambilannya, atau mungkin karena memang ada faktor pengganggu yang lainnya.
gitu. Kalau misalnya faktor alat seperti itu bisa nggak, Bu? Bisa faktor alat, tapi kalau alat itu teknikal ya, maksudnya ketika dia kerja itu mungkin dia ada kayak semacam pengganggu inhibitor. Jadi ada apa namanya, nanti si alat tuh biasanya ngasih tahu kenapa kok dia error, karena sampelnya kah, atau mungkin karena ketika dia bekerja ada sesuatu yang mengganggu proses analisanya. Kalau misalkan sampel misal ya, sebelum kita preparasi itu kan kita cek dulu tuh sampelnya. Kan ada nih waktu kita diambil swabnya di hidung itu kan teman-teman ada yang ngambil kadang-kadang kayak berlendir gitu ya. Nah itu kan bisa mengganggu di situ. Karena apa? Ketika kita mipet sesuai volume yang kita inginkan, karena dia tuh berlendir, jadinya nggak pas. Bisa jadi dia kurang atau bisa jadi dia kelebihan. Nah waktu disedot sama si alat, ya disedot bukan cairannya tapi malah lendirnya. Itu. Jadi gitu. Kalau masalah yang lainnya ya tadi mungkin alatnya ada trouble, tapi selama trouble sebelum running kita pasti evaluasi dulu apakah ada masalah dengan alatnya. Kan sebelumnya kita preparasi dulu tuh sebelum kita jalan. Berarti persentasi errornya alat itu masih bisa diminimalisir ya, Bu ya? Masih bisa itu. Lebih banyak mungkin di teknisnya saat pengambilan sampel yang berlendir itu tadi ya? Kalau misalkan berlendir sekali, kita sih menyarankan untuk pengambilan sampel ulang. Berarti pastinya dikontak lagi gitu untuk datang lagi? Oke. Mau nggak mau, karena kan itu udah jelas-jelas kualitas sampelnya sudah nggak bagus. Nggak bagus. Nah sekarang kalau misalnya dulu tuh awal-awal nih Bu ya, kenapa ya lama sekali hasil PCR, bisa sampai sehari sampai kadang pasiennya udah meninggal duluan hasilnya baru keluar. Nah itu apa ya Bu ya penyebabnya? Kalau bicara tentang hasil kenapa kok lama keluar, ini tiap tempat itu beda case ya. Contoh nih, misalkan kalau misalnya kita swab di laboratorium, swab A, B, C, D, dia kan kemampuan dia kan beda-beda. Misal ya, dia kalau umumnya lab yang swasta nih, kita bicara lab swasta yang benar-benar kita harus mengeluarkan biaya mungkin secara ini kan reagen alat biomolekuler, itu harganya kan mahal. Nah jadi kan nggak semua lab nih memiliki gitu ya. Benar memiliki. Jadi ada misalkan dia tuh lab A misalkan dia punya alat yang otomatis memberikan hasil yang cepat, dan satu lagi mungkin ada layanan khusus, misal pasien bisa bayar dengan biaya sekian, hasil bisa dikeluarkan dalam waktu sekian. Atau kalau misalkan kita minta dengan metode yang lainnya, karena PCR sendiri kan metodenya ada beberapa metode macam-macam. Ada yang tes cepat. Nah tes cepat itu juga bisa kita minta di lab tersebut. Cuman ya itu tadi kita maksudnya ada cost lah ya untuk teknologi yang kita keluarkan gitu. Karena kita bicara lab biomolekuler agak mahal sebenarnya. Terus kalau di rumah sakit yang punya pemerintah, kenapa kok lebih lama keluarnya? Bayangin kita satu hari itu bisa menerima sampel itu 500. Wow. Dan 500 ini kita kejar target. Maksimal tuh 2 hari. Sedangkan satu lab itu nggak semua dia memiliki alat yang bermacam-macam alat. Contoh misal ya, lab yang di tempat saya itu saya punya alat satu otomatis, satu manual. Nah yang otomatis ini dia kerjanya tuh bisa satu kali running untuk 96 itu dia 7 jam. Wow. Itu 96 sampel ya. Sedangkan kita sehari target kurang lebih 200 sampai 300. Padahal yang diterima 500 ya Bu ya. Yang diterima 500. Nah, kita kan jadi kan ngatur strategi tuh gimana kerjanya. Makanya kenapa kalau di lab-lab yang mungkin kayak misal di lab-lab yang pemerintah dengan reagen subsidi, dengan kapasitas kerjanya, nggak semua lab ya dengan catatan itu memiliki alat dengan kemampuan yang sebanyak itu. Maksimal itu satu alat itu 96. Tapi kalau dari sisi pemerintah sendiri Bu ya, mohon maaf nih agak ini menyinggung regulasi. Oke, nggak apa-apa. Udah tahu kayak gitu ya, maksudnya sudah tahu banyak banget nih berbanjir seperti air mengalir gitu ya, jadi berojok kayak air hujan. Nah itu apakah ada kebijakan pemerintah atau kita harus menambah alat nih biar evaluasinya lebih akurat, biar lebih cepat, jadi biar penanganannya pun lebih tepat sasaran? Itu ada nggak Bu yang seperti itu atau? Pastinya di tempat kita itu sudah, di tempatku sendiri itu sudah mendapatkan bantuan
kurang dua, satunya kan yang saya pakai sendiri. Itu kemampuan dia bisa jalan 94 sampel. Sedangkan setiap lab itu kan bantuannya kan beda-beda nih kemampuan alatnya. Ada yang dia cuman running separuh dari yang tempat saya itu macem-macem ya. Contoh lagi ada di Surabaya ya, ibu kita punya lab sendiri. Mungkin teman-teman tahu ya yang area Surabaya ya, ada lab Kasda. Itu alatnya tuh banyak. Sehari dia bisa nerima lebih dari berapa ya, 500 lebih kalau nggak salah, karena dia kan rujukan dari rumah sakit dari puskesmas tuh. Dia itu targetnya sehari itu bisa running kalau nggak salah 1000 kalau nggak salah. Banyak banget ya. Itu pun dia masih kewalahan. Masih kewalahan ya walaupun sudah 1000 dan banyak. Nah itulah situ kenapa kok hasilnya bisa lama, karena selain prosedur dari PCR ini kita kan mendapatkan RNA-nya ya. Nanti kalau kita sudah benar-benar dapat sudah pure RNA-nya, baru nanti kita reaksikan dengan reagen kita yang spesifik untuk reagen COVID. Karena itu prosesnya untuk mengisolasi RNA-nya itu nggak seperti proses semudah yang kita bayangkan, nggak, karena satu pasien untuk 1 kali running itu dia membutuhkan waktu kurang lebih paling cepat ya itu sekitar 2 jam. Wow. 2 jam coba dihitung deh, dikalikan sejumlah pasien yang kiriman banyak gitu. Nah disitulah kenapa kok ini kita ngomong Surabaya itu kota besar loh Bu. Kebayangkan kalau misalnya daerah yang lebih kecil gitu, mereka ngirim ke sini atau? Benar. My God. Itu di sini di Surabaya itu kemarin kalau untuk lab rujukan itu kan di Surabaya kan di lab Kasda untuk area area timur ya. Sebelum lab Kasda ada itu dia ngirim di BBLK. Itu kiriman dari mana-mana itu, dari daerah belum ada subsidi reagen PCR, belum ada subsidi alat PCR, tuh ngirimnya ke sini pasti. Nah disitulah karena prosesnya ada proses pengiriman, ada proses untuk ekstraksinya lagi, jadinya waktunya kan tambah panjang. Jadi makanya yang daerah-daerah mungkin hasilnya berapa lama baru bisa keluar, beberapa hari gitu ya, sampai kadang udah meninggal tapi memang kondisinya seperti ini ya Bu ya. Standar lab PCR itu kalau misalkan dia paling cepat itu ya, selama ini saya menemukan lab itu dia paling cepat itu 1 kali 24 jam. Iya. Beberapa memang ada sih Bu, saya juga pernah 1 kali 24 jam, cuman memang lebih costly ya. Benar. Jadi kita bicara teknologi ya untuk PCR ini ya, berapa ya kalau misalkan dia itu kan terkait pelayanan kan, berapa biaya yang dia keluarkan, mungkin pelayanan yang Anda dapatkan juga akan semakin baik juga seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang apa ya musim pandemik sekarang ini ya, misal kita pengen sesuai dengan keinginan kita, itu rasanya ya itu udah paling bagus itu kalau misalkan ada yang menjanjikan 1 kali 24 jam itu udah bagus. Jadi harus kita memaklumi dari segala sisi. Benar. Ya Bu ya. Nah pertanyaan terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu nih kepada decision maker, terus kepada para user, para penyedia jasa swasta mungkin ya, yang non government untuk Indonesia ke depannya? Harapan kami sih sebagai nakes ini ya, kayak regulasi mungkin contoh untuk masa pandemik sekarang ini ya, mungkin kayak apa ya, kita tuh kayak untuk penanganan pasien gitu mungkin bisa kita atur lebih enak mungkin ya, maksudnya pembagiannya mungkin bisa diregionalkan gitu ya. Emang saat ini belum rata gitu? Selama ini masih belum rata, karena saya merasa sih belum rata. Karena kenapa? Tumpukan pasien tuh loh masih misalkan di Pesda masih pengirimannya masih apa ya, dia megang area Surabaya itu walaupun kemampuannya udah segitu ya, tapi ya kasihan juga kan kalau misalkan semua ditimpakan ke sana, kasihan juga nakesnya itu. Saya bayangin, wow, 1 hari 10.000 itu berapa? Karena Ibu merasakan sendiri, sudah menjalaninya gitu. Kalau orang-orang yang nggak tahu tuh orang pikir gini, oh penanganan COVID, dokter, suster gitu-gitu ya. Terus yang apa petugas penguburan, mereka tuh nggak tahu bahwa ada satu profesi itu di balik itu, yaitu Ibu dan teman-teman gitu sebagai analis ya. Terus harapan saya juga untuk semua ya, mungkin kita bisa lebih berhati-hati aja, tetap menjalankan protokol
menerapkan protokol kesehatan. Karena benar-benar orang-orang kan nggak menyangka kan ini benar nggak sih COVID ini benar ada. Banyak yang nggak percaya, Ya kan? ada yang Itu ketakutan semacam sendiri. kayak, benar. Kalau misalkan kita udah semua pasti merasakan jenuh ya dengan kondisi pandemi ini, tapi mereka nggak tahu di jalan itu, di udara itu apa, ketika ngobrol gitu ada apa nggak virusnya. Tapi kalau ketika kalian kerja dengan saya, dengan kita TLM, baru kalian tahu beneran ini hasil ini nggak mungkin kita bisa membohongi kan, dari mana munculnya si virus ini kan, gitu. Memang ada. Jadi ya untuk teman-teman di luar semuanya, kita jangan lupa mengabaikan protokol kesehatan. Harus waspada ya Bu ya. Benar-benar harus waspada. Oke, apalagi Bu, ada lagi nggak yang mau ditambahin? Misalnya pesan-pesan, udah decision maker, pemerintah, udah penyedia jasa, udah itu ya. Mudah-mudahan harapan kita juga semoga pandemi ini cepat berlalu ya Bu ya. Karena gak cuma kita aja pasti yang merasakan lelah kan, pasti semuanya juga merasakan semuanya. Udah banyak korbannya, dari tenaga kesehatan, dari semuanya udah merasakan semuanya lah. Masyarakat sendiri yang mengabaikan, begitu ada keluarga yang kena, aduh wes udah akhirnya di situ mereka benar-benar percaya kalau benar-benar COVID ini ada. Oke, terima kasih Bu Musida atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat siaran ini untuk para lady story di rumah. Tetap jaga kesehatan semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode berikutnya.